Silakan, Prof. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Ismar ini, jadi beliau ini dari tadi sudah sebut dari Rumah Sakit Umum, dari bagian anak, sama dengan Dr. Andra yang beberapa waktu yang lalu juga memberikan kajian tematik tentang gizi ya. Kemudian beliau ini sebetulnya sudah senior ya, sudah senior di bagian anak. Sudah pensiun ya gitu ya, cuma masih dipakai gitu ya. Enggak, Januari nanti pensiun. Oh, Insya Allah. jadi nanti ya. Iya iya. Ya. Jadi sudah senior bagian sana, cuma ya masih tambah sibuk barangkali ya. Cuma beliau juga aktif di UMP ya kira salah ya. Universitas Muhammadiyah Universitas Palembang, Muhammadiyah, Palembang. Rumah Sakit Muhammadiyah juga. Ya. Baiklah, jadi tadi sudah sebutkan pada hari ini akan menjelaskan tentang imunisasi ya tadi ya. Yang terutama pada anak-anak, walaupun kita orang tua juga diimunisasi atau nanti divaksinasi gitu ya. Baik, silakan Ibu Dr. Ismar ini, silakan. Waktu kita penuh barangkali bisa sampai jam 7 nanti ya, silakan. Terima kasih, Prof. Saya share ya. Ya. Sudah muncul, Pak? Belum ya, Loh, belum ya. Sudah. Oke. Ya, pertama-tama terima kasih saya diberi kesempatan untuk bicara pada hari ini. Jadi judul yang saya akan bicarakan adalah imunisasi. Apakah bermanfaat? Jadi seperti disebut Prof. Hairil, yang akan saya bicarakan lebih banyak imunisasi untuk anak sebenarnya. Tetapi jangan lupa bahwa dengan memberikan imunisasi pada anak secara rutin bertahun-tahun untuk jangka waktu panjang, maka nanti kekebalannya akan dibawa sampai dengan dewasa. Karena itulah kalau kita lakukan secara rutin, maka semua orang dewasa sebenarnya sudah punya kekebalan terhadap penyakit yang dia dapat pada saat anak. Tetapi dengan adanya banyak penyakit baru yang sekarang, maka ada juga sekarang program imunisasi yang khusus untuk orang dewasa. Ya. Jadi di kegiatan sehari-hari, di kehidupan sehari-hari kadang-kadang orang menyebut vaksinasi, kadang-kadang juga disebut imunisasi. Jadi untuk menyeragamkan pemahaman kita, saya ingin menjelaskan apa beda vaksinasi dan imunisasi. Vaksinasi itu berasal dari kata vaksin sebenarnya. Yang disebut dengan vaksin adalah sediaan atau preparat yang mengandung zat biologik yang bersifat sebagai antigen. Antigen ini spesifik bisa dari virus atau dari bakteri. Jadi kalau ada yang ngomong bahwa imunisasi itu diberikan virus atau bakteri, itu benar sebenarnya. Karena asal dari vaksin memang dari virus atau bakteri, tetapi sudah diolah di pabrik sehingga bakteri ataupun virus tadi tidak lagi bersifat menginfeksi, menimbulkan penyakit. Tuh. Nah, kemudian kalau disebut vaksinasi berarti kita memberikan atau memasukkan vaksin tersebut ke tubuh manusia sehingga tubuh manusia akan merangsang sistem imunnya, ini yang nanti akan menghasilkan suatu kekebalan terhadap penyakit. Tentu kekebalan yang akan terbentuk sesuai dengan vaksin yang diberikan. Jadi tidak bisa memberikan kekebalan untuk vaksin untuk penyakit-penyakit yang lain. Jadi spesifik sifatnya. Sedangkan imunisasi itu adalah respon imun.
respon imun tubuh yang terjadi setelah pemberian vaksin. Jadi begitu vaksin masuk ke dalam tubuh, namanya vaksinasi, maka dalam tubuh akan memberikan respon imun untuk memberikan kekebalan, yaitu berupa terbentuknya antibodi. Antibodi terhadap antigen yang sudah diberikan tadi. Sehingga tubuh akan kebal dan bisa mencegah infeksi yang akan terjadi di masa datang. Jadi vaksinasi memasukkan antigen, sedangkan imunisasi respon dari dalam tubuh membentuk antibodi. Tetapi di lapangan sering tumpang tindih antara penggunaan imunisasi maupun vaksinasi. Dianggap sama dan sering dipakai secara bergantian. Jadi kalau nanti ada yang menyebut vaksinasi, ada yang menyebut imunisasi, ya kita anggap sama saja, yaitu memasukkan antigen supaya timbul kekebalan gitu kira-kira. Mengapa harus diimunisasi? Ada banyak alasan. Yang pertama, setiap tahun ada sekitar 2 sampai 3 juta kematian di belahan dunia ini. Jadi seluruh dunia ada sekitar 2 sampai 3 juta kematian setiap tahun yang sebenarnya kematian ini bisa dicegah dengan imunisasi. Nanti kita lihat apa saja yang bisa dicegah itu. Di dunia sudah ada 2 macam jenis vaksin yang bisa mencegah 26 penyakit tentu. Indonesia sendiri baru punya 11 vaksin. Jadi kita sebenarnya meskipun banyak orang merasa banyak benar imunisasi ini, ternyata belum sampai separuh dari vaksin yang ada di seluruh dunia ini. Dengan imunisasi, kita bisa membantu mengatasi atau mengurangi terjadinya resistensi terhadap antibiotik. Jadi kalau kita tidak memberikan imunisasi dan anak-anak atau katakanlah masyarakat awam lah semua, bukan cuma anak saja, menderita penyakit, sebagian besar penyakit itu akan diobati dengan antibiotik. Maka pemakaian antibiotik yang banyak ini akan sangat besar kemungkinan untuk menjadikan kuman penyakit itu resisten atau kebal terhadap antibiotik. Maka dengan imunisasi mencegah penyakit infeksi dengan sendirinya secara tidak langsung akan mengurangi resistensi terhadap antibiotik. Karena resistensi terhadap antibiotik itu adalah masalah yang sangat saat ini dihadapi di seluruh dunia. Banyak kuman penyakit itu tidak bisa lagi diobati dengan antibiotik standar atau antibiotik sederhana, sehingga memerlukan pemakaian antibiotik yang lebih luas lagi, yang lebih canggih lagi, yang tentu harganya lebih mahal. Dan untuk menemukan suatu antibiotik yang baru ini bukan hal yang mudah. Jadi ini bisa kita kurangi kejadian resistensi ini. Kemudian secara keseluruhan, secara global, bila cakupan imunisasi ini bisa ditingkatkan, maka ada sekitar 1,5 juta orang bisa diselamatkan setiap tahunnya. Jadi itu menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, kenapa imunisasi itu merupakan hal yang harus dilakukan. Jadi imunisasi itu termasuk usaha pencegahan. Usaha pencegahan terhadap penyakit sama dengan usaha pencegahan yang lain. Misalnya penyediaan air bersih. Kita tahu penyediaan air bersih itu sudah bisa menurunkan kejadian penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air ataupun makanan. Yang paling banyak kita tahu adalah diare. Kemudian sama juga dengan pemberian nutrisi. Nutrisi yang baik dan seimbang itu akan menyebabkan anak-anak tumbuh dengan baik, sehingga tidak ada anak yang mengalami gizi kurang. Karena gizi kurang itu adalah kelompok anak yang sangat rentan terhadap berbagai penyakit, termasuk juga penyakit-penyakit infeksi. Sama juga dengan usaha pemberian ASI secara eksklusif. Karena di dalam ASI bukan saja nutrisinya yang lengkap dan seimbang, yang memungkinkan anak tumbuh kembang dan baik, tetapi juga di dalam ASI ada cukup banyak antibodi, sehingga juga bisa melindungi
bayi-bayi dari penyakit infeksi. Juga sama dengan usaha untuk menghindari polusi di ruangan, misalnya polusi dari asap rokok yang bisa memicu penyakit-penyakit infeksi saluran napas, terutama asma. Juga keluarga berencana membatasi dan mengatur jarak kelahiran anak sehingga anak punya kesempatan untuk tumbuh kembang dengan optimal, juga memberikan kesempatan kepada ibu dan keluarga untuk mencapai derajat kesehatan yang baik karena ibu juga jadi bisa memelihara kesehatannya. Jadi imunisasi adalah bagian dari upaya pencegahan penyakit. Jadi secara keseluruhan tujuan imunisasi yang pertama tentu untuk mencapai eradikasi. Yang dimaksud eradikasi adalah menghapuskan suatu penyakit. Jadi sebenarnya kalau kita melakukan imunisasi ini secara rutin pada semua anak, ya, kemudian untuk jangka waktu yang panjang, maka nanti ada saatnya penyakit itu akan hilang dari muka bumi. Itu yang dimaksud dengan eradikasi. Dan kita sudah pernah mengalami eradikasi satu penyakit. Ini adalah suatu hasil yang benar-benar sophisticated di dunia kesehatan pada tahun 1970-an. Suatu penyakit infeksi menular sudah berhasil dihapuskan dari muka bumi, yaitu cacar. Itu adalah hasil dari program imunisasi yang rutin dan jangka panjang. Kemudian juga bisa mengurangi penyakit infeksi berat yang menimbulkan kematian dan kecacatan. Jadi tujuan imunisasi prioritas sekarang masih untuk mengurangi penyakit infeksi berat yang menimbulkan kematian dan kecacatan. Jadi kalau penyakit-penyakit ringan itu belum menjadi prioritas. Kemudian juga mencegah kematian dan kecacatan yang disebabkan oleh penyakit yang dapat dicegah imunisasi, yang mana nanti ini kalau kita lakukan rutin, maka angka kematian akan menurun, angka kecacatan akan menurun, angka kesakitan akan menurun. Nah, ini akan merupakan investasi untuk masa depan. Jadi seperti saya sebut tadi bahwa imunisasi ini umumnya dilakukan pada anak-anak, dengan demikian akan menjamin bahwa anak akan tumbuh kembang dengan baik, dan inilah merupakan investasi jangka panjang kita di kemudian hari. Jadi imunisasi akan memutus rantai penularan. Karena dengan imunisasi yang rutin yang dilakukan pada semua anak, maka sekitar hampir 95% itu anak bisa terhindar dari penyakit. Mohon untuk diperhatikan Bapak Ibu semuanya bahwa imunisasi itu adalah usaha manusia, karena itu hasilnya tidak pernah 100%. Karena kita tahu bahwa 100% itu cuma milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya buatan manusia tidak pernah bisa menyamai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, apapun yang kita lakukan itu bisa mencapai 95% saja perlindungannya. Tetapi itu sudah bagus. Jadi dia tidak akan menularkan penyakit kepada orang lain, karena yang tidak diimunisasi itu akan mendapat herd immunity. Nanti kita lihat bagaimana herd immunity itu terjadi. Nah, kalau cakupan imunisasi ini dipertahankan terus di atas 80%, maka nanti ada saatnya dia bisa memutus rantai transmisi atau memutus rantai penularan penyakit-penyakit infeksi. Seperti kita bisa bisa lihat di gambar yang berikut ini. Jadi ini ada gambaran di suatu masyarakat, misalnya ada suatu masyarakat yang belum pernah diimunisasi. Belum pernah diimunisasi, semuanya tidak pernah diimunisasi. Maka apabila ada satu saja orang yang terkena penyakit infeksi, ini akan menularkan semua orang-orang yang tidak diimunisasi ini. Jadi akan terjadi penularan kepada semua orang tidak imunisasi, sehingga sebagian besar orang-orang tersebut akan mengalami penyakit. Penularannya bahkan bisa lebih cepat dari yang digambar ini. Kalau di sini satu orang sepertinya menularkan ke satu orang, kemudian orang ini menularkan ke satu orang lagi, orang ini menularkan satu orang lagi, seperti itu.
Tapi sebenarnya di lapangan nanti penularannya akan jauh lebih cepat daripada yang tergambar di sini. Karena misalnya satu orang yang terkena infeksi, dia katakanlah bapak suami, maka dia akan menularkan kepada istrinya. Di dalam rumah, kalau semuanya tidak imunisasi, dalam waktu yang bersamaan, bapak dan istri ini akan menyebarkan kepada anggota keluarga yang ada di rumahnya. Kemudian kalau misalnya yang tertular di rumah itu ada 6, masing-masing semuanya bekerja, masing-masing semuanya sekolah, maka pada saat yang bersamaan bapak, ibu juga akan menularkan ke lingkungan sekolahnya, anak-anak akan menularkan ke lingkungan kerja, bapak ibu ke lingkungan kerja, sementara anak-anak akan menularkan ke lingkungan sekolahnya. Bahkan bukan tidak mungkin kalau dia menggunakan jasa angkutan umum, maka akan terjadi juga penularan selama di dalam perjalanannya. Jadi penularannya akan jauh lebih cepat daripada yang tergambar di gambar ini. Tetapi sebaliknya, bila sebagian besar masyarakat tersebut sudah diimunisasi, maka kita bisa lihat gambar yang di bawah. Jadi satu orang yang terinfeksi, maka dia tidak bisa menulari orang-orang yang sudah diimunisasi. Dengan demikian, dia orang-orang sekitarnya ini akan melindungi orang-orang sekitarnya juga selama dia diimunisasi. Jadi akan memutus rantai penularan. Bahkan kalau kita lihat, kalau ada banyak orang yang sudah diimunisasi, maka dengan sudah putus rantai penularan dari orang pertama kepada orang kedua, ketiga, dan seterusnya, maka ada beberapa orang yang tidak mendapat imunisasi itu terlindungi. Jadi seperti pada gambar yang di sini, setelah penularan ke-1, 2, dan 3, ini semuanya tidak ada yang sakit, maka penularan dari penyakit yang pertama ini tidak bisa berlanjut kepada orang keempat dan kelima. Nah, inilah orang-orang yang tidak diimunisasi tapi tetap mendapat perlindungan karena dia dilindungi oleh orang-orang yang mendapat imunisasi di sekitarnya, ini yang disebut herd immunity. Artinya, meskipun dia tidak mendapat imunisasi, tidak ada kekebalan, tapi dia dilindungi oleh orang-orang di sekitarnya yang sudah mendapat imunisasi. Tapi syaratnya ada banyak orang yang sudah mendapat imunisasi, sehingga mereka memang terlindung di dalam kelompok orang-orang yang sudah diimunisasi. Nah, dengan memberikan imunisasi sekitar 95%, maka orang-orang yang 5% yang tidak mendapat imunisasi ini, itu yang kita harapkan mereka mendapat herd immunity. Jadi tetap dapat perlindungan dari lingkungannya. Ini secara lebih jelas lagi bisa kita gambarkan bagaimana penularan penyakit. Yang atas itu penularan penyakit yang bisa terjadi dengan cepat, yaitu bila sebagian besar masyarakat tidak diimunisasi. Jadi ada gambar-gambar yang berwarna, Bapak Ibu sekalian. Yang biru itu adalah orang-orang yang belum diimunisasi tetapi masih sehat. Sedangkan yang kuning itu adalah orang-orang yang sudah diimunisasi. Kemudian yang merah adalah orang yang tidak diimunisasi kemudian menjadi sakit. Jadi pada gambar yang pertama, ini sebagian besar orang belum diimunisasi. Sehingga bila ada satu saja yang sakit, maka akan terjadi penularan secara cepat. Sehingga kita bisa lihat pada gambar yang sebelah kanan, sebagian besar orang akan menjadi sakit. Ada sebagian kecil yang tidak menjadi sakit, itu yang orang-orang yang memang sistem imunnya sangat prima. Misalnya orang-orang yang punya gizi yang baik, orang-orang yang punya pola hidup yang sehat. Jadi kebersihannya terjaga, berolahraga, pola hidup sehat berolahraga, tidak merokok, tidak minum minuman keras, kemudian juga menjaga jarak dengan sekitar. Nah, orang-orang ini juga bisa sebenarnya terhindar, yaitu orang-orang yang memang pola hidupnya sehat. Tapi ini hanya sebagian kecil dari masyarakat, sedangkan sebagian besar dari masyarakat itu tidak bisa menghindar dari penyakit infeksi tersebut. Gambar yang kedua, ini sebagian kecil sudah diimunisasi, yang kita lihat di gambar warna kuning. Maka begitu ada yang
kena kena penyakit di kelompok masyarakat tersebut, kita lihat bahwa orang-orang yang sudah diimunisasi itu tetap sehat. Begitu juga orang-orang yang punya imunitas yang prima tadi masih bisa bertahan tidak sakit. Sementara orang-orang sebagian besar yang tidak diimunisasi itu akan mengalami sakit, seperti yang tergambar pada kelompok yang berwarna merah. Dan sebaliknya yang akan terjadi kalau sebagian besar masyarakat sudah diimunisasi, maka kalau ada satu penyakit, satu orang yang terinfeksi penyakit, kita bisa lihat di sebelah kanan, itu yang sudah diimunisasi akan tetap sehat. Sebagian kecil orang yang memang imunitasnya tinggi itu masih bertahan sehat. Sementara orang yang sakit itu seperti yang digambarkan pada gambar yang merah itu kena infeksi, tapi dia tidak bisa menyebarkan ke lingkungan sekitarnya karena lingkungan sekitarnya sudah terlindung dengan imunisasi. Nah, jadi orang-orang yang tidak diimunisasi tapi tetap tidak sakit inilah yang disebut dengan herd immunity. Syaratnya harus sebagian besar masyarakat sudah diimunisasi. Dan di masyarakat pasti akan ada kelompok-kelompok orang yang tidak diimunisasi, yaitu orang-orang yang pada saat imunisasi sedang menderita sakit atau orang-orang yang sedang menderita keganasan yang memang tidak boleh diimunisasi. Jadi diharapkan sebenarnya orang-orang seperti inilah yang memang tidak boleh diimunisasi yang akan mendapat herd immunity, sehingga mereka pun bisa terlindung dari penyakit karena dilindungi oleh orang-orang di sekitarnya yang sudah diimunisasi. Jadi imunisasi adalah upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit bila suatu saat dia terpajan dengan penyakit tersebut. Atau seperti saya sebut tadi bahwa perlindungan buatan manusia tidak 100% karena ada masih yang menderita sakit, tetapi yang menderita sakit ini ternyata jauh lebih ringan daripada orang-orang yang tidak pernah mendapat imunisasi. Nah, di Indonesia atau di negara manapun, imunisasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, imunisasi program, yaitu imunisasi yang diwajibkan. Tentu yang diwajibkan di sini bukan wajiban sebagai umat beragama, tetapi diwajibkan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Jadi imunisasi wajib untuk seseorang, kepada semua orang, sebagai bagian dari masyarakat untuk melindungi yang bersangkutan dari masyarakat, sehingga bisa mencegah penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Kemudian ada juga imunisasi pilihan, yaitu imunisasi yang diberikan kepada seseorang sesuai kebutuhannya. Nanti kita lihat apa saja imunisasi tersebut. Nah, program imunisasi itu program pemerintah dan ada dasar hukumnya. Ini beberapa peraturan, beberapa undang-undang yang mengatur tentang program imunisasi. Di antaranya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi di situ disebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Jadi imunisasi itu adalah hak bagi setiap anak. Dan Undang-Undang Nomor 36 2009 tentang kesehatan itu pasal 130 menyebutkan bahwa pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Jadi imunisasi adalah hak anak dan pemerintah wajib. Jadi kewajiban pemerintah untuk memberikan imunisasi ini. Kemudian pasal 132 disebutkan lebih rinci lagi bahwa setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadi penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi. Kemudian rencana pembangunan jangka menengah nasional juga yang ditetapkan tahun 2020 menyebutkan bahwa selama tahun 2022 sampai 2024 akan ada pengembangan, perluasan dan pengembangan imunisasi dasar. Jadi nanti ada beberapa tambahan imunisasi lagi. Kemudian ini Renstra, rencana strategi Kementerian Kesehatan. Jadi pemerintah melalui Kementerian Kesehatan punya target-target di mana diharapkan selama tahun 2020 sampai 2024
presentasi kabupaten kota yang mencapai imunisasi dasar lengkap itu diharapkan sampai 95%. Begitu juga presentasi anak yang mendapat imunisasi lanjutan, terutama campak dan rubella juga mencapai 95%. Ya, kemudian dulu ada banyak alasan, ada banyak rakyat Papua yang tidak mendapat imunisasi lengkap dengan alasan susahnya masalah geografi di daerah situ. Tetapi dari Renstra Kemenkes ini tidak ada alasan apapun usaha dilakukan supaya masyarakat Papua juga bisa mendapat cakupan imunisasi yang sama dengan saudara-saudara di belahan persada Indonesia ini. Kemudian juga puskesmas harus menyediakan vaksin 95%. Jadi ini program imunisasi yang ada di Indonesia. Imunisasi rutin ini yang dilakukan rutin pada anak-anak. Jadi kalau kita melihat imunisasi anak itu ada banyak, hepatitis B, BCG, polio, DPT, HIV, campak, rubella. Kemudian tahun 2022 ini ada pengembangan menjadi 2 lagi tambahan PCP dan rotavirus. Kemudian setelah imunisasi dasar itu harus diberikan pada bayi. Jadi harus lengkap sebelum dia mencapai usia 1 tahun. Kemudian diberikan lagi imunisasi lanjutan, yaitu untuk anak-anak di bawah 2 tahun, dilanjutkan dengan DPT dan campak lagi. Kemudian masih berlanjut pada anak usia sekolah. Jadi sekarang ini semua pasti tahu bahwa anak-anak usia sekolah pun mendapat imunisasi. Itu semua untuk melengkapi imunisasi yang sudah didapat pada saat bayi. Karena apa? Karena imunisasi tadi menghasilkan antibodi yang antibodinya ternyata tidak bertahan seumur hidup. Jadi setelah melalui waktu ke waktu, setelah beberapa tahun akan terjadi penurunan antibodi sehingga harus diperkuat lagi dengan pemberian imunisasi lanjutan. Kemudian ada lagi imunisasi tambahan yang ini yang biasanya kita berikan bila ada kejadian luar biasa, bila ada terjadi peningkatan kasus-kasus. Jadi ada imunisasi crash program, ada pekan imunisasi nasional, kemudian setiap ada kejadian luar biasa ada ORI, Outbreak Response Immunization. Kemudian, nah ini juga imunisasi khusus. Ini biasanya orang-orang dewasa dapat imunisasi khusus ini. Jadi yang kita paling sering dapat itu imunisasi meningokokus. Karena itu syarat untuk semua jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci, pemerintah Saudi mensyaratkan harus diimunisasi meningokokus. Kemudian ada lagi imunisasi untuk demam kuning, rabies, dan polio. Ini saya ingin menyampaikan ada penyakit-penyakit yang dapat dicegah imunisasi. Ini yang sangat banyak menyerang anak. Karena itu inilah yang jadi prioritas pemerintah kita. Termasuk sebenarnya semua negara menjalankan imunisasi yang lebih kurang sama. Yang pertama polio. Polio ini yang sekarang lagi marak karena di Aceh ada kejadian kasus polio lagi. Jadi kita lihat ini kita lihat anaknya biasanya menyebabkan kelumpuhan. Kelumpuhan ini terjadi paling banyak di kaki, 1 ataupun kedua kaki, di mana setelah fase akutnya ada demam, ada mungkin seperti flu, kemudian mengalami nyeri pada kaki, lama-kelamaan kakinya akan mengecil, akan lemah dan lumpuh. Kelumpuhan pada polio itu sebenarnya kalau ada 1 kasus kelumpuhan polio itu adalah kasus berat. Sebelum menjadi kasus berat ini di sekitarnya ada sekitar 200 kasus polio sebenarnya yang gejalanya mungkin ringan saja sehingga tidak terdeteksi. Karena itu begitu ada kejadian 1 saja kasus polio, maka kita anggap ini sebagai kejadian luar biasa. Karena sebenarnya ada 20 pasien polio yang tidak terdeteksi, dan bahkan ada yang sampai mengalami kematian karena ada kelumpuhan pada otot-otot pernapasan. Jadi polio ini selain menyebabkan kematian, dia menyebabkan
cacat yang menetap seumur hidup karena dia tidak bisa disembuhkan cacatnya. Kemudian meningitis. Ini juga biasa menyerang anak di mana anaknya akan menjadi panas, kemudian kejang, tidak sadar. Biasanya ke rumah sakit karena kejang dan tidak sadar. Ini juga biasanya berakhir dengan kelumpuhan nanti. Kemudian encephalitis mirip dengan meningitis, juga ada panas, ada kejang, tidak sadar, dan akan berakhir dengan kelumpuhan. Kemudian juga ini difteri. Difteri itu adalah infeksi pada jalan nafas. Khas pada difteri, dia akan membentuk selaput seperti pada gambar ini yang berwarna putih abu-abu ini. Selaput ini benar-benar akan menyumbat jalan nafas sehingga anak tidak bisa bernapas. Ini angka kematiannya tinggi, dan untuk membantunya kita harus, supaya anaknya bisa bernapas, harus membuat lubang tracheostomi, yaitu lubang pada tenggorokannya sehingga anak bisa bernapas spontan. Ini juga angka kematian tinggi, bukan karena sumbatan jalan napas, tapi juga racun dari difteri ini akan menyerang jantung. Jadi kematiannya bisa karena sumbatan jalan napas, juga bisa karena penyakit pada jantung. Kemudian yang berikutnya pertusis, batuk rejan, atau ada yang menyebutnya batuk 100 hari. Ini pada anak-anak yang terkena, benar-benar kita akan melihat anaknya batuk tanpa henti, sehingga batuk panjang, menggonggong, sehingga anaknya nggak sempat istirahat, bahkan nggak sempat makan, minum. Kita akan menemukan anak nanti yang akan menurun berat badannya. Beberapa anak kita akan lihat akan mengalami perdarahan pada retinanya, sehingga kita lihat seperti ini, bengkak pada mata dan kemerahan. Akan terjadi gangguan penglihatan. Kemudian juga tetanus. Biasanya ada fokus infeksi, luka pada kaki, atau ada lubang di gigi ditusuk-tusuk, atau ada infeksi telinga dikorek-korek, maka anaknya akan kejang-kejang. Kemudian ini juga campak bisa dicegah dengan imunisasi. Ini campak banyak sekali terjadi. Biasanya dianggap penyakit ringan, panas, batuk pilek. Banyak ibu cuma memberikan obat air kelapa muda sudah cukup dianggap untuk mengobati campak. Tapi harus diingat bahwa campak bisa menimbulkan komplikasi. Komplikasi bisa berat, misalnya diare sehingga kekurangan cairan, yang berbahaya kalau dia menjadi pneumonia ataupun encephalitis. Kalau pneumonia, dia akan terjadi kesulitan pernapasan. Encephalitis seperti yang tadi akan menjadi kejang, penurunan kesadaran. Kalau sudah terjadi komplikasi, maka kematian karena campak ini sangat tinggi. Kemudian juga rubella. Rubella kalau terjadi pada anak besar atau pada orang dewasa biasanya ringan sekali. Dia cuman panas yang tidak terlalu tinggi, kemudian ada ruam pada kulitnya. Tetapi bahaya kalau terjadi pada ibu hamil. Di mana pada ibu hamil kebanyakan tidak menyadari bahwa dia menderita rubella karena sangat ringan, tetapi bahayanya terjadi pada bayi atau janin yang dikandungnya, di mana nanti akan menghasilkan bayi yang cacat karena dia bisa mengalami katarak. Bayangkan yang selama ini katarak itu mungkin Bapak Ibu membayangkan katarak itu terjadi pada orang dewasa, ya 60 tahun ke atas, tetapi pada ibu-ibu yang mengalami rubella akan menghasilkan anak katarak pada saat lahir, sehingga harus segera dioperasi. Kalau enggak, dia nggak bisa melihat sama sekali, buta. Selain katarak, dia juga akan menghasilkan kelainan jantung bawaan, ya, bocor pada jantungnya. Ini yang memerlukan tindakan operasi. Kalau nggak cepat juga angka kematiannya tinggi. Kemudian ada yang tuli, nggak mendengar sama sekali, sehingga perlu alat bantu dengar untuk membantu. Kalau nggak, mereka nggak bisa bicara. Jadi sudah bisu, sudah tuli, bisu. Kemudian juga mikrosefali, lingkaran kepalanya akan kecil. Kalau lingkaran kepala kecil, maka bisa dipastikan semua aspek perkembangannya akan terganggu, termasuk kognisinya. Jadi kita akan mendapatkan anak yang retardasi mental, nggak bisa sekolah biasa, harus sekolah luar biasa, dengan segala cacat bawaan yang dia derita. Jadi ada banyak penyakit, itu beberapa saja yang bisa saya sampaikan, karena sebenarnya ada 26 penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Dan karena pentingnya program imunisasi ini, maka ada tujuan jangka panjang yang disusun oleh pemerintah yang diselaraskan dengan target imunisasi global dan regional.
Jadi yang pertama, yang sangat mungkin untuk dicapai oleh Indonesia bahkan seluruh dunia adalah eradikasi polio. Jadi polio itu adalah penyakit yang harusnya bisa dibasmi, bisa dihabiskan. Karena polio hanya menyerang manusia. Selama penyakitnya hanya menyerang manusia, maka kita punya kemungkinan besar untuk menghabiskan penyakit ini atau dikenal dengan eradikasi seperti yang sudah terjadi dengan penyakit cacar atau variola. Jadi target dunia itu ada eradikasi polio. Maka Indonesia menyesuaikan di mana diharapkan 2023 mempertahankan status bebas polio. Indonesia sebenarnya sejak tahun 2014 sudah bebas polio. Kita barangkali ingat Bapak-bapak pada tahun 2005 kita ada kejadian luar biasa kasus polio di Indramayu. Kemudian dengan melakukan imunisasi secara rutin terus-menerus selama bertahun-tahun, maka sudah 10 tahun kita tidak menemukan lagi kasus polio sehingga pada tahun 2014 oleh WHO kita diberikan sertifikat bebas polio. Tetapi kita tetap memberikan vaksinasi polio ini karena kita menunggu negara-negara tetangga yang masih ada kasus polio, sehingga bersama-sama nanti diharapkan sama-sama mendeklarasikan bahwa dunia bebas polio. Jadi Indonesia menargetkan sampai dengan 2023 kita akan tetap mempertahankan status bebas polio. Kemudian yang mungkin lagi untuk kita capai adalah mengeliminasi. Mengeliminasi artinya kita menurunkan kejadian penyakit yang bisa dicegah imunisasi. Apa yang menjadi target untuk dieliminasi adalah campak. Jadi campak itu juga menyerang manusia saja, sehingga sangat mungkin kita untuk mengeliminasi atau menurunkannya, yaitu targetnya tahun 2003. Sama dengan campak yaitu rubella. Jadi kita punya vaksin itu bareng antara campak dan rubella, 1 kali suntikan bisa mencegah 2 macam penyakit. Kemudian juga yang bisa dieliminasi adalah tetanus. Tetanus itu bisa dicegah dengan memberikan imunisasi pada ibu hamil dan juga pada bayi. Kemudian juga yang bisa dieliminasi adalah difteri. Kemudian target yang ketiga tercapainya cakupan imunisasi di tiap wilayah, negara, dan komunitas. Target Indonesia kita bisa mencapai imunisasi dasar sampai 95%. Yang saya sebutkan tadi bahwa kita targetnya memang tidak 100% karena ada sekitar 5% memang anak-anak yang tidak bisa diimunisasi karena sedang menderita penyakit. Tetapi diharapkan anak yang 5% ini bisa mendapat herd immunity karena teman-teman sebayanya semua sudah mendapat imunisasi. Kemudian akan ada usaha untuk mengembangkan vaksin-vaksin baru. Di Indonesia akan ada pengembangan vaksin baru HPV, PCV, dan rotavirus. HPV itu mohon maaf ibu-ibu, ini terutama berguna nanti untuk ibu-ibu mencegah untuk terjadinya kanker rahim, kanker leher rahim. Itu salah satu kematian yang terbanyak pada ibu-ibu. Jadi nanti akan ada pengembangan untuk vaksin ini HPV. Untuk anak-anak akan ada pengembangan PCV, vaksin pneumococcus untuk mencegah pneumonia, kemudian juga rotavirus untuk mencegah diare. Pneumonia dan rotavirus adalah 2 penyakit infeksi penyebab kematian terbesar pada anak. Karena itu ini adalah target pemerintah untuk diberikan di tahun 2022 ini alhamdulillah sudah ada. Kemudian secara keseluruhan tentu dengan memberikan imunisasi secara rutin maka targetnya adalah menurunkan angka kematian bayi dan anak. Nah, jadi strategi Indonesia kita pertama adalah eradikasi polio. Sama-sama dengan semua negara di dunia ini punya target bahwa tahun 2026 dunia akan bebas polio. Indonesia sendiri tahun 2014 sudah dinyatakan bebas polio, tetapi sayang ternyata ada beberapa anak, ada banyak anak di daerah Aceh yang tidak mendapat imunisasi polio sehingga kita kaget awal bulan November ini ada kasus polio di Aceh. Nah, jadi ini target ya, secara keseluruhan pemerintah mau mencapai target itu
tahun 2003 itu kalau tadi 95% pemerintah maunya tahun 2023 tuh 100% ya. Ini mungkin yang nggak tercapai, tapi 95% menurut saya sudah bagus karena 5% akan mendapat herd immunity. Nah, yang masalahnya sekarang masih rendahnya akses pelayanan dan tingginya angka drop out. Tingginya angka drop out itu maksudnya anaknya pernah dapat imunisasi pertama, tapi kemudian tidak mendapat imunisasi lanjutan, berarti dia drop out. Kemudian ada disparitas cakupan daerah yang lain yang sulit jangkau. Di Indonesia ini karena kesulitan demografi ada beberapa daerah yang cakupan imunisasinya rendah. Nah, inilah timbul potensi untuk jadi kejadian luar biasa. Kemudian yang barangkali juga masih menjadi masalah di kita saat ini, belum maksimalnya peran lintas sektor dan program dalam kegiatan imunisasi. Jadi barangkali imunisasi masih merupakan kewajiban tugas dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan atau petugas kesehatan. Padahal ada banyak orang yang mestinya bisa terlibat. Nah, barangkali di kesempatan ini saya berharap juga kita semua jadi tahu tentang program imunisasi, paling tidak bisa menyampaikan kepada lingkungan di sekitar kita. Jadi ini juga jadi masalah kondisi dan situasi di Indonesia dengan adanya COVID. Kita tahu semua bahwa dengan adanya COVID selama 2 tahun ini kita terkungkung di rumah karena adanya COVID, maka sebagian besar orang tua itu ketakutan membawa anak ke fasilitas kesehatan, maka benar-benar terjadi penurunan cakupan imunisasi dari 96% menjadi 80%. Artinya ada 20% anak yang tidak mendapat imunisasi dan ini sangat besar potensi untuk menjadi KLB. Ya, ini juga makin banyak kabupaten yang tidak tercapai cakupannya. Jadi dari tahun 2001 dari tahun 2019 yang tadinya banyak daerah yang sudah tercakup mencapai cakupan yang ditargetkan pemerintah, sekarang malah banyak kabupaten yang tidak tercapai. Begitu juga yang nggak pernah diimunisasi ternyata mengalami peningkatan. Di tahun 2019 ada 80.000 anak yang tidak pernah mendapat imunisasi. Di tahun 2021 meningkat menjadi 962.000 anak tidak imunisasi. Karena itu akan terjadi risiko outbreak, risiko untuk mengalami kejadian luar biasa, yaitu tingginya transmisi polio, ya, tingginya transmisi polio, dan alhamdulillah ternyata apa yang diprediksi oleh pemerintah benar-benar terjadi di awal bulan November ini. Jadi sebenarnya apa yang terjadi memang sudah diprediksi berdasarkan situasi terakhir dari cakupan imunisasi di Indonesia. Kemudian selain polio, maka akan terjadi risiko sangat tinggi transmisi campak. Kita di rumah sakit, di puskesmas sudah melihat bulan ini sangat banyak anak-anak yang menderita campak. Yang dikhawatirkan akan terjadi juga peningkatan kasus difteri. Di Jawa Timur sudah melaporkan ada beberapa anak yang terserang difteri lagi. Nah, juga yang takut akan terjadi adanya peningkatan kasus tetanus neonatorum. Jadi bayi-bayi baru lahir yang persalinannya tidak ditorong secara higienis, mungkin karena tenaga kesehatan tradisional akan mengalami tetanus dan angka kematiannya sangat tinggi. Jadi ini yang sudah diprediksi oleh pemerintah, ada potensi kejadian luar biasa yang tanda-tandanya mulai kelihatan di awal 2022. Ya, jadi akan terjadi peningkatan kasus rubella 89 kali lipat. Jadi risiko yang akan datang menurut pemerintah akan gagal pencapaian target eliminasi campak dan rubella, gagal mempertahankan imunisasi Indonesia bebas polio yang sudah dicapai dari tahun 2014. Jadi sebenarnya WHO itu selalu mengevaluasi setiap negara bagaimana apakah suatu negara sudah boleh dikatakan bebas polio. Syaratnya selama 10 tahun berturut-turut tidak pernah lagi ditemukan kasus polio. Jadi sebagai pengalaman kita, Indonesia kasus polio terakhir ada di Indramayu, kemudian kita berhasil mempertahankan tidak pernah ada lagi kasus. Setelah itu selama 10 tahun sehingga tahun 2014 kita dinyatakan bebas polio oleh WHO.
dan berharap sampai tahun 2023 ini nggak ada kasus. Ternyata di tahun 2022 kita punya kasus polio di Aceh, karena itu dianggap sebagai kejadian luar biasa. Tentu WHO akan evaluasi lagi apakah Indonesia bisa dianggap bebas polio. Tentu tidak, karena seperti saya sebut tadi, satu kasus polio, satu kasus kelumpuhan itu berarti ada 200 kasus yang tidak terdeteksi karena kasusnya ringan saja. Jadi adanya KLB tentu akan menjadi beban ganda karena kita belum selesai mengatasi pandemi COVID-19. Jadi risiko yang akan datang tadi saya sebut, gagal mempertahankan eliminasi, ada peningkatan kasus-kasus yang bersamaan dengan pandemi ini. Sebenarnya kalau kita melakukan imunisasi rutin, yakin nggak bahwa kita semua bisa mengeradikasi atau menghilangkan suatu penyakit infeksi? Kita bisa lihat di gambar ini. Ini adalah gambaran bagaimana suatu penyakit bisa hilang dengan program imunisasi. Kalau kita lihat gambar ini, Bapak Ibu sekalian bisa lihat garis yang kuning itu adalah kejadian penyakit infeksi. Jadi sebelum penyakit infeksi, sebelum adanya vaksinasi, maka penyakit infeksi ini sangat banyak. Tetapi dengan adanya program imunisasi yang bisa Bapak Ibu lihat di garis merah, dengan program imunisasi yang terus-menerus, cakupan imunisasi akan meningkat, maka hasilnya akan terjadi penurunan dari penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Tetapi bahayanya, kalau penyakit infeksi ini sudah turun karena cakupan imunisasi yang meningkat, biasanya masyarakat akan lengah. Karena sudah tidak pernah lagi atau sudah sangat jarang menemukan kasus-kasus penyakit tersebut, sehingga menganggap penyakit tersebut sudah nggak ada, gitu. Nggak ada lagi, ya. Nah, apalagi dengan imunisasi itu ada efek samping dari imunisasi. Biasanya kalau sudah imunisasi kan anaknya menjadi demam, kemudian tempat imunisasinya bengkak, panas, sehingga anaknya rewel. Nah, biasanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi ini yang selalu digembar-gemborkan, sehingga efek samping imunisasi ini jauh lebih besar gaungnya daripada keberhasilan imunisasi, sehingga ada banyak orang yang menolak untuk imunisasi karena merasa penyakitnya sendiri sudah tidak ada. Nah, ini hal yang berbahaya karena kepercayaan masyarakat akan menurun, masyarakat akan lengah sehingga tidak lagi membawa anak imunisasi. Pada saat ini akan terjadi penurunan cakupan imunisasi seperti yang sekarang sedang terjadi. Ini adalah potensi yang besar untuk terjadinya kejadian luar biasa. Akan terjadi peningkatan kasus-kasus penyakit infeksi lagi. Seperti yang terjadi berkali-kali di Indonesia. Berkali-kali kita mengalami penurunan cakupan imunisasi, kemudian terjadilah KLB. Biasanya kalau sudah KLB baru masyarakat sadar lagi bahwa ternyata penyakitnya masih ada. Selama ini menghilang, selama ini dia turun karena program imunisasi yang terus-menerus kita lakukan. Nah, kalau sudah sadar seperti ini, baru meningkat lagi cakupannya. Ya, diharapkan dengan cakupan yang terus-menerus tinggi, maka nanti suatu saat kita akan melihat kejadian penyakit infeksi ini benar-benar akan mencapai titik nol. Kalau sudah mencapai titik nol, WHO tidak langsung menyatakan kita ini bebas penyakit tersebut, tetapi membutuhkan waktu 10 tahun untuk membuktikan kepada WHO bahwa benar-benar udah nggak ada lagi. Udah benar-benar 10 tahun ini nggak ada lagi kasusnya. Oke, 10 tahun baru WHO akan menyatakan bahwa sudah terjadi eradikasi penyakit. Seperti yang terjadi pada penyakit variola. Baru di sini kita WHO menyatakan imunisasi di stop. Jadi seperti pada tahun 1974 itu imunisasi untuk variola atau cacar itu benar-benar sudah di stop. Nah, sebenarnya kita semua bergerak ke arah sini. Tetapi sayangnya berkali-kali kejadian yang seperti ini
ya, keraguan masyarakat, ketidakpercayaan masyarakat kepada program imunisasi, ditambah banyaknya rumor-rumor mengenai kejadian setelah imunisasi, membuat masyarakat tidak mau mengimunisasikan anaknya, sehingga cakupan imunisasi menurun, dan kita mengalami berkali-kali kejadian luar biasa ini. Dan ini tentu memerlukan peran kita semua, bagaimana memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa imunisasi itu penting. Jadi imunisasi itu sudah berlangsung lama, ya harusnya kita sudah bisa mencapai target yang tinggi, sehingga beberapa penyakit bisa kita tuntaskan. Nah, ini yang tadi disebut oleh Pak Rizal. Beberapa ayat barangkali yang bisa mendukung kita bagaimana program imunisasi itu adalah program yang penting dan kiranya sejalan juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendapat pencerahan dari Dr. Ismar ini yang barangkali menambah wawasan kita. Saya tahu persis bahwa yang hadir ini kebanyakan lansia ini ya. Iya, Lansia. Cuma walaupun Tapi lansia mereka ini punya cucu. punya cucunya banyak. Nah, jadi ada yang 5 cucu, ada yang 10 cucu ini sudah. Dan biasa